Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Hidayatullah dengan NIM 4120 4720 11 9084. Akan mempresentasikan tentang golongan 7A yaitu halogen. Apa itu halogen? Halogen berasal dari istilah ilmiah bahasa Prancis dari abad ke-18 yang diadaptasi dari bahasa Yunani. Halos yang berarti garam dan genes yang berarti pembentuk. Dengan demikian, halogen adalah pembentuk garam. Apa saja yang termasuk unsur halogen? Yaitu fluor, klor, brom, dan iodium. Yang pertama, fluor. Fluor merupakan unsur paling elektronegatif dan reaktif. Pertama kali diisolasi pada tahun 1886 oleh Meissel. Ditemukan dalam mineral fluorspar atau fluorid CaF2. Kristal transparan yang tidak berwarna akan berwarna kebiruan jika terkena sinar. Sifat ini juga disebut fluoresen. Fluorspar digambarkan sebagai fluor yang berarti mengalir. Karena zat ini melebur dan bergerak pada suhu 1330 derajat Celcius. Yang kedua, klor. Klor ditemukan oleh Schlegel pada tahun 1774 sebagai senyawa asam klorida dan dinamai oleh Davy pada tahun 1810 sesuai dengan warnanya kloros yang berarti kuning hijau yang menyatakan bahwa klorin benar-benar unsur baru, bukan senyawa asam yang mengandung oksigen. Klor ditemukan dalam kerak bumi sebagai mineral ion-ion klorida seperti batu garam NaCl, karnit KCl, MgCl2 6H2O, dan kloroargirit AgCl juga terdapat dalam air laut. Yang ketiga, brom. Brom ditemukan oleh Ballard pada tahun 1826. Bromos yang berarti berbau busuk. Brom terdapat sebagai bromid, sebagai garam magnesium dan garam logam alkali dalam air laut. Dalam kerak bumi, brom sebagai mineral bromoargirit AgBr. Yang terakhir, iodium. Iodium ditemukan oleh Curtois pada tahun 1812. Di alam ditemukan sebagai iodid dalam air laut, ganggang laut, dan 23 isotop hanya satu yang stabil yaitu 1271 yang ditemukan di alam. Padatan mengkilap berwarna hitam kebiruan. Dapat menguap pada temperatur biasa terbentuk gas berwarna ungu kebiruan berbau tidak enak. Unsur halogen ini larut baik dalam CaCl3, CCl4, dan CS2. Tetapi sedikit sekali larut dalam air. Kristal iodin dapat melukai kulit, sedangkan uapnya dapat melukai mata dan selaput lendir. Sifat fisik halogen. 1. Titik didih dan titik leleh dari fluorin sampai iodin semakin besar. Hal ini karena semakin kuat gaya iodon antar molekul halogen. Yang kedua, pada suhu kamar, wujud fluorin dan klorin berwujud gas, bromin berwujud cair, dan iodin berwujud gas. Ketiga, halogen mempunyai warna yang khas. Warna fluorin kuning muda, klorin kuning hijau, bromin merah tua, iodin padat warna hitam, dan iodin uap berwarna ungu. Yang keempat, halogen merupakan molekul nonpolar sehingga kelarutan halogen dalam air dari fluorin sampai iodin semakin berkurang. Halogen akan lebih mudah larut pada pelarut yang bersifat nonpolar, contohnya CCl4. Sifat kimia unsur halogen. Yang pertama, kereaktifan. Beberapa hal yang mempengaruhi kereaktifan, diantaranya harga kereaktifan halogen fluor sampai ke iodin itu semakin kecil. Kereaktifan halogen dipengaruhi ke elektronegatifannya, ikatan halogen, dan jari-jari atom. Semakin besar ke elektronegatifan, semakin reaktif, karena semakin mudah menarik elektron. Semakin kecil energi ikatan halogen, semakin mudah diputuskan ikatan tersebut, sehingga semakin reaktif halogen, yaitu fluor sampai ke iodin semakin besar. Dalam satu golongan, jari-jari atom dari unsur halogen semakin bertambah dari fluor sampai iodin.
Makin besar jari-jari atom, semakin kurang reaktif. Yang kedua, kelarutan. Kelarutan halogen dari fluor sampai iodin dalam air semakin berkurang. Fluor selain larut juga bereaksi dengan air karena sangat reaktif membentuk asam fluorida. Reaksinya 2F2 gas ditambah 2H2O liquid menghasilkan 4HF aqueous ditambah O2 gas. Iodin sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam larutan yang mengandung ion imin karena membentuk ion poliiodida I3-, misalnya I2 larut dalam larutan Ki. Reaksinya I2 solid ditambah Ki aqueous menghasilkan Ki3 aqueous. Karena molekul halogen nonpolar, sehingga lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar, misalnya CCl4, aseton, kloroform, dan sebagainya. Yang ketiga, titik didih dan titik lebur. Semua halogen mempunyai titik lebur dan titik didih yang rendah karena molekul-molekul halogen ditarik bersama oleh daya van der Waals yang lemah dan hanya sedikit tenaga diperlukan untuk mengatasinya. Semakin ke bawah, titik lebur dan titik didih halogen meningkat. Yang keempat, daya oksidasi. Halogen digolongkan sebagai pengoksidator kuat karena kecenderungannya mudah mengikat elektron atau mudah tereduksi. Reaksinya bisa dilihat di bawah. Potensial reduksi F2 paling besar sehingga akan mudah mengalami reduksi dan disebut oksidator terkuat. Sedangkan yang terlemah adalah I2 karena memiliki potensial reduksi terkecil. Reduktor terkuat akan mudah mengalami oksidasi, mudah melepas elektron. Ion iodida paling mudah melepas elektron sehingga bertindak sebagai reduktor kuat. Apa sih kegunaan unsur halogen? Yang pertama, fluor. Na2SiF6 dicampur dengan pasta gigi yang berfungsi sebagai penguat gigi. NaF sebagai pengawet kayu dari serangga. Gas F2 dalam proses pengolahan isotop uranium sebagai bahan bakar reaksi nuklir. CF2Cl atau freon sebagai pendingin kulkas dan AC. Teflon sebagai plastik tahan panas. Yang kedua, klor. Klor sebagai desinfektan atau DDT untuk membunuh kuman. NaCl sebagai garam dapur, KCl untuk pupuk, NH4Cl sebagai elektrod pengisi batu baterai, NaClO sebagai desing agen atau pemutih, yakni pengoksidasi zat warna. Ada CaOCl 2 kali atau kaporit sebagai desinfektan pada air. Ada ZnCl2 sebagai bahan pematri atau solder. Ada PCV atau poliklorid digunakan sebagai plastik untuk pipa paralon. Ada KClO3 digunakan dalam industri korek api. Yang ketiga, brom. NaBr digunakan dalam kedokteran sebagai obat penenang syaraf. AgBr untuk film fotografi karena AgBr memiliki kepekaan terhadap cahaya. Yang ketiga, CH3Br sebagai bahan campuran zat pemadam kebakaran. Yang keempat, C2H4Br2 ditambahkan pada bensin agar timbal dalam bensin tidak mengendap karena diubah menjadi PbBr2. Yang keempat, yodium. Yodium dalam alkohol sebagai antiseptik luka agar tidak terkena infeksi. Dalam KiO3 sebagai tambahan yodium dalam garam dapur. Iodium digunakan untuk mengetes amilum dalam industri tepung. Nai ditambahkan garam dapur untuk mengurangi kekurangan yodium. Selain kegunaan, unsur halogen juga sangat berbahaya. Yang pertama, fluor. Fluor memiliki racun yang bersifat kumulatif dan sangat beracun. Jika dalam bentuk murni, dia sangat berbahaya, dapat menyebabkan pembakaran kimia parah bila bersentuhan langsung dengan kulit.
Adanya komponen klorin dalam air minum yang melebihi 2 ppm dapat menimbulkan lapisan kehitaman pada gigi. Dalam bentuk fluorin, zat ini tidak langsung dihisap tanah tetapi langsung masuk ke dalam daun-daun sehingga menyebabkan daun berwarna kuning kecoklatan. Jika daun tersebut dimakan oleh binatang, maka bisa mengakibatkan penyakit gigi rontok. Yang kedua, klor. Klor dapat mengakibatkan iritasi hebat. Senyawa organik tersebut selanjutnya dapat bereaksi menjadi gas di kolam tertutup dan membawa dampak terhadap sel-sel tubuh yang melindungi paru-paru. Klor dapat mengganggu pernafasan, merusak selaput lendir, dan dalam wujud cahaya dapat membakar kulit dan bersifat beracun. Dalam CFC yang terlepas ke udara dapat menimbulkan kerusakan pada lapisan ozon. Kloramina NH4Cl, zat ini sangat beracun terhadap karang-karang dan binatang air lainnya. Kloroform yang ditemukan dalam air terklorinisasi yang dianggap mutagenik, tetraogenik, atau karsinogenik. Yang ketiga, brom. Dalam bentuk gas, brom bersifat toksik. Dalam bentuk cairan, zat ini bersifat korosif terhadap jaringan sel manusia dan uapnya menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Ketika brom tumpah ke kulit, akan menimbulkan rasa yang amat pedih. Brom mengakibatkan bahaya kesehatan yang serius dan peralatan keselamatan kerja harus diperhatikan selama penanganannya. Timbal bromida yang terbentuk dalam mesin cenderung merusak mesin, serta sifatnya yang mudah menguap yang lolos bersama gas-gas buangan yang dapat mencemari atmosfer. Yang keempat, iodin. Kristal iodin dapat melukai kulit. Uapnya dapat melukai mata dan selaput lendir. Dalam suatu gejala penyakit yang disebabkan oleh kekurangan iodium, yaitu gaki atau gangguan akibat kekurangan iodium, merupakan penyakit yang dapat menyebabkan retardasi mental. Penyakit ini bisa disebut defisiensi iodium, yaitu kekurangan iodium, dan dapat menimbulkan penyakit gondok. Sekian presentasi saya mengenai golongan halogen. Jika ada kata dan penulisan yang salah mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.